Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya Bu Afi dalam pelajaran matematika. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Baiklah, welcome to Math Class with Teacher Nurul Afiani. Oke, hari ini kita akan belajar apa? Ya, hari ini untuk matematika kelas 8 semester 1, hari ini kita sudah masuk ke bab 5, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Untuk pembahasan khususnya, yaitu kita akan membahas mengenai memahami konsep persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan sampaikan dulu nih tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengidentifikasi persamaan linear dua variabel dengan benar. Kemudian, tujuan belajar yang kedua yaitu membuat persamaan linear dua variabel sebagai model matematika dari masalah dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menentukan selesaian persamaan linear dua variabel dengan benar. Jadi, tiga tujuan ini yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini. Nah, sebelumnya kalian harus diingatkan dulu nih, masih ingat atau tidak tentang pelajaran pas kelas 1, yaitu persamaan linear satu variabel. Nah, bentuk umumnya, kalau kalian masih ingat, yaitu bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan C, di mana X itu adalah sebagai variabel, kemudian A adalah koefisien dari X, dan BC adalah konstantanya. Nah, dinamakan persamaan linear satu variabel karena variabelnya itu hanya satu, yaitu X. Kemudian, untuk contoh dari persamaan linear satu variabel yaitu di sini ada 2x ditambah 3 sama dengan 9. Nah, kita akan bisa mengetahui nilai x ketika kita selesaikan persamaan linear satu variabel ini, yaitu saya ingatkan lagi, jadi untuk nilai x yang memenuhi persamaan 2x tambah 3 sama dengan 9 adalah, kita tulis dulu 2x-nya. Nah, sama dengan 9. Kemudian karena di sini 3-nya pindah ruas, jadi dikurangi 3. Maaf ya, tulisannya agak jelek karena ini agak susah pakai ini. Maka X sama dengan, nah 9 dikurangi 3 itu kan 6. Nah, dibagi 2. Nah, sama dengan 6 dibagi 2 berapa? 3. Nah, jadi X sama dengan 3 itu memenuhi persamaan 2X tambah 3 sama dengan 9. Karena ketika disubstitusikan X sama dengan 3 ke persamaan 2X tambah 3 sama dengan 9, maka ruas kiri dan ruas kanannya itu sama, yaitu sama-sama 9. Begitu, masih ingat teman-teman semuanya? Ya, kalau masih ingat kita langsung lanjut ke berikutnya, yaitu materi intinya, yaitu persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel dan pangkat tiap-tiap variabelnya adalah 1. Jadi kalau tadi persamaan linear satu variabel itu memuat satu variabel, nah yang persamaan linear dua variabel ini yaitu memuat dua variabel. Kemudian bentuk umumnya yaitu AX ditambah BY sama dengan C. X tambah B sama dengan C. Jadi, di mana A itu adalah koefisien dari X, kemudian B itu adalah koefisien dari Y, dan C adalah konstanta.
dan variabelnya yaitu X dan Y. Jadi ada dua variabel. Begitu ya, kita lanjut. Nah, baiklah, mari kita amati permasalahan sehari-hari yang biasa kita temui dalam kehidupan. Saya akan membacakan 4 permasalahan sehari-hari, kemudian nanti kita akan mengubahnya ke dalam bentuk persamaan linear dua variabel. Untuk yang pertama yaitu ada Bayu membeli 1 permen dan 2 bungkus roti, ia membayar 7.000. Kemudian yang kedua, Ahmad adalah seorang guru, ia menerima les privat dan memperoleh 80.000 per jam. Kemudian yang ketiga, selisih ukuran panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 4 cm. Dan yang keempat, sebuah ojek online menetapkan ketentuan tarif awal Rp 5.000. Tarif setiap kilometernya itu Rp 4.000. Nah, kita akan ubah ini permasalahan menjadi sebuah persamaan linear dua variabel. Untuk permasalahan yang pertama dulu ya. Di sini ada permen dan 2 bungkus roti dengan 7.000. Maka misalkan X dengan permen, kemudian Y itu adalah roti, maka dari permasalahan ini kita bisa mengubahnya ke bentuk persamaan menjadi, karena di sini membeli 1 permen, di sini ada 1 ya, 1 permen, 1 bungkus permen. Maka bisa kita tuliskan dengan X, kemudian ditambah karena ada 2 bungkus roti, maka berarti karena roti itu Y, maka 2 Y sama dengan 7.000. Nah, jadi ini adalah persamaan untuk permasalahan yang pertama. Jadi X tambah 2Y sama dengan 7.000. Variabelnya ada variabel X dan Y. Kita ke permasalahan yang kedua. Ahmad adalah seorang guru. Ia menerima les privat dan memperoleh 80.000 per jam. Nah, kalau 1 jamnya 80.000, berarti kalau misalkan 2 jam itu berapa? Nah, kalau 1 jamnya 80.000, itu kan berarti kalau 2 jam itu berarti 2 dikali 80.000. 80.000 sama dengan 160.000. Nah, berarti kan jika Ahmad ini mengeles selama 2 jam itu kan berarti dia memperoleh 160.000. Kemudian kalau 3 jam berapa? Kalau 5 jam berapa? Nah, kalau kita misalkan dengan Y itu adalah jumlah uang yang diterima, kemudian X itu adalah banyaknya jam yang digunakan, maka berarti kan bisa kita peroleh persamaan linear dua variabelnya yaitu Y itu sama dengan maka bisa kita peroleh Y itu berarti sama dengan 80.000. Nah, 80.000 X. Nah, X ini berarti kan banyaknya jam yang digunakan untuk les. Jadi X itu tergantung, kalau misalkan 2 jam ya berarti 80.000 kali 2, kalau misalkan 3 jam berarti 80.000 kali 3 dan seterusnya. Jadi kita bisa peroleh persamaan linear variabelnya yaitu Y sama dengan 80.000 X untuk soal nomor 2. Kemudian kita berlanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu selisih ukuran panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 4 cm. Kita misalkan saja nih panjang itu misalkan jangan XY ya, kita misalkan P misal.
Panjang itu kita misalkan P, kemudian lebar itu kita misalkan L, berarti persamaan linear variabelnya yaitu karena selisih berarti kan P dikurangi L sama dengan 4 cm. Nah, kita peroleh persamaan linear variabelnya P kurangi L sama dengan 4. Terakhir, yaitu sebuah ojek online menetapkan ketentuan tarif awal 5.000. Tarif setiap kilometernya 4.000. Jadi, untuk soal yang nomor 4 ini, kita misalkan tarif awal itu 5.000, tarif selanjutnya 4.000. Nah, kita buat permisalan, kita misalkan dengan huruf H. Misal, H itu sebagai apa? H itu misalkan harga yang harus dibayar. Harga. Nah, aduh maaf, ininya berantakan sekali. H itu adalah harga yang harus dibayar. Kemudian karena awalnya itu adalah 6.000, kemudian tarif selanjutnya itu 4.000, maka kita berarti harus memisalkan misal K. K itu sebagai apa? K itu misal sebagai kilometer, panjang kilometer yang ditempuh. Nah, dari soal ini berarti dapat kita peroleh persamaan linear variabelnya yaitu H atau harga itu bisa diperoleh dengan cara 5.000 karena ini adalah tarif awal, berarti ini adalah sebuah ketetapan 5.000 ditambah berarti 4.000 karena per kilonya 4.000 berarti ditambah 4.000 kali K. Kenapa kali K? Karena bergantung pada berapa kilometer atau jarak yang ditempuh. Jadi persamaan linear variabelnya diperoleh H sama dengan 5.000 ditambah 4.000 kali K. Nah, demikianlah 4 permasalahan sudah kita ubah menjadi persamaan linear 2 variabel. Oke, kita lanjut ke mana yang termasuk contoh PLDV dan mana yang bukan contoh PLDV. Di sini ada yang contoh ada 5, Y sama dengan 2X merupakan persamaan linear 2 variabel. Jelas karena variabelnya ada Y sama X. Kemudian yang kedua, Y sama dengan 4X kurangi 3. Variabelnya juga Y dan X. Nomor 3, A tambah 2B sama dengan 4. Variabelnya A sama B. Kemudian yang keempat, 3N tambah 4N sama dengan 12. Maka variabelnya M sama N. Kemudian yang kelima, 1/3P ditambah 2/9Q sama dengan 9. Ini juga merupakan PLDV karena terdiri dari 2 variabel yaitu P dan Q. Kemudian di sebelah kanan di sini ada bukan contoh, Y sama dengan 3X pangkat 2. Kenapa bukan contoh? Karena di sini pangkatnya yaitu 2. Karena syarat PLDV yaitu masing-masing variabelnya pangkatnya 1. Jadi ini bukan termasuk persamaan linear 2 variabel. Nah, kemudian yang kedua, Y sama dengan 5. Ini juga bukan PLDV. Kenapa? Karena variabelnya hanya 1 yaitu Y. Kemudian yang ketiga, 4A tambah 2 sama dengan 8. Ini juga variabelnya hanya 1 yaitu A. Kemudian yang keempat, N sama dengan 3N kurangi 10. Ini juga bukan persamaan linear variabel, melainkan persamaan linear 1 variabel karena variabelnya hanya 1 yaitu N. Begitu contoh dan bukan contoh. Selanjutnya yaitu penyelesaian PLDV. Nah, kita masuk ke penyelesaian. Perhatikan persamaan 2X tambah Y sama dengan 8.000. Bagaimana kita menentukan penyelesaiannya? Nah, kita tahu bahwa persamaan linear 1 variabel itu kan memiliki satu selesaian saja. Lantas, bagaimanakah dengan selesaian PLDV? Apakah sama-sama memiliki satu penyelesaian atau lebih? Nah, ternyata selesaian dari PLDV merupakan pasangan berurutan yang membuat persamaan menjadi benar.
Jadi bisa diartikan bahwa penyelesaian PLDV itu sangat banyak sekali. Kita langsung ke contoh saja. Nah, contoh, tentukan apakah pasangan berurutan berikut adalah salah satu selesaian dari persamaan yang diberikan. Y sama dengan 2X. Di situ selesaiannya 3,6. Apakah benar? Nah, kita cek dulu. Di sini jawab Y sama dengan 2X. Selesainya 3,6. Kita cek. Kita masukkan, berarti kan dalam hal ini X-nya itu di sini adalah 3. Ini sebagai X. Nah, ini sebagai X dan ini sebagai Y. Ini sebagai X. Nah, kita masukkan ke persamaan. Di sini persamaannya kan Y sama dengan 2X. Berarti Y-nya yaitu 6. Di sini 6 sama dengan 2 dikali X-nya 3. Maka 6 sama dengan 2 kali 3, 6. Nah, karena ruas kanan dan ruas kiri sama-sama 6, berarti jawabannya adalah benar. Maka 3,6 adalah salah satu selesaian dari Y sama dengan 2X. Kemudian kita contoh yang kedua, Y sama dengan 5X dikurangi 2. Salah satu penyelesaiannya 3,12. Kita cek apakah 3,12 itu merupakan selesaian dari 5X kurangi 2. Kita masukkan di sini, berarti X-nya yaitu 3. Ini sebagai X. Kemudian ini sebagai Y. Y-nya 12. Kita masukkan Y sama dengan 5X kurangi 2. Maka Y-nya kita masukkan 12. Kemudian sama dengan 5 dikali X-nya 3 dikurangi 2. Maka 12 sama dengan 5 kali 3 itu 15 dikurangi 2. Maka 12 tidak sama dengan tidak sama dengan 13. Berarti 3,12 itu bukan selesaian dari persamaan Y sama dengan 5X kurangi 2 karena ruas kanan dan ruas kirinya itu ternyata berbeda. Ruas kirinya 12, ruas kanannya 13. Begitu penyelesaian PLDV. Oke, terima kasih. Sekian itu video tentang memahami konsep persamaan linear dua variabel. Sampai jumpa di video berikutnya tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.